apa nih, gimana rasanya lu dari bener-bener Danau Toba gitu kan, yang desa gitu, akhirnya ke kota besar Tokyo. Tapi menurut gua sebelum itu kenapa Jepang dulu deh? Iya, gini. Kenapa Jepang dulu deh? Mau jawaban yang jujur atau gimana nih? Lip juga sih jujur. Lip service. Yang lucu. Yang lucu. Yang lucu? Iya, lucu. Nggak ada yang lucu sih. Oh iya. Nggak pede soalnya. Nyiapin dia. Kalau klisenya itu karena suka Jepang, mungkin ya. Karena dulunya waktu kecil nonton Doraemon. Tapi jawaban jujurnya itu karena dapat beasiswa. Udah itu aja. Cuman di Jepang. Tapi nyobain di tempat lain? Enggak. Karena di Sumatera Utara yang dapat yang bisa kita apply dari Sumatera Utara itu pada saat itu masih cuma Jepang. Belum ada ke Singapura, belum ada ke Itu apa LPDP ya? Bukan? Mombusho. Oh. Itu bukannya itu langsung S1 ya? Bukan kayak student exchange itu bukan? Bukan. Langsung S1. Berapa orang dalam taruhlah satu provinsi itulah. Nah, ini mau sombong nih kayaknya. Iya. Sebenarnya nggak mau bilang, cuman takutnya jadi sombong. Tapi karena ditanya ya udah aku jawab. Gak usah lanjut. Oke. Ya udah, berarti tahun berapa tuh berangkat ke sini? 2012. 2012. April. Oh iya, 2012 sudah jadi Kuala Namu itu. Iya, betul. Berapa lama proses dari daftar, tes sampai akhirnya berangkat? Oh, itu mungkin setahun mungkin ya. Oh, lama juga ya? Lama. Karena aku kan lulusnya 2011 dan pertama kan seleksinya banyak. Seleksi berkas itu di Mei, seleksi tulis di Juni, terus selesai terus Agustus wawancara di Kedubes Jakarta, terus pengumuman akhirnya itu di Desember. Selamat Anda karena lulus. mulainya April. Iya, terus 4 bulan kosong kira berangkat ke Jepang. Jadi makanya sempat kuliah di UI juga waktu itu. Oh, sempat di UI. Sambil nunggu. Di UT maksudnya udah keterima? Udah keterima. SNPTN gitu? Iya. Oh, jurusan? Teknik elektro. Sama yang di Iya. Makanya sempat ngekos di daerah ini Pondok Cina. Oh iya, berarti Di pernah dong dia Margonda. tinggal Pernah di dia. Depok ya? Di Depok. Margonda, daerah Nah, Margonda. yang tadi tuh nyampe Jepang apa tuh yang ngerasa bedanya tuh? Iya. Banyak dong bedanya. Yang paling kerasa lah. Paling kerasa itu bidang apa dulu nih saking banyaknya? Apa ya? Dari segi ini deh. Bertetangga lah, kehidupan bertetangga. Sosialisasinya lah. Jelas beda dong. Maksudnya di kampung dulu semuanya bebas pakai speaker, karaoke sepanjang hari, kan? Terus tetangga manggil anaknya bisa manggil teriak-teriak, lagi main di luar di depan rumah. Di sini kan nggak ada kayak gitu. Jadi berisik aja dilaporin. Iya dilaporin. Gitu. Kalau makanan? Beda. Di ini Indonesia pada umumnya juga pasti beda kan karena pedas dan higienis nomor sekian lah gitu. Di sini udah nggak pedas dan sangat higienis makanya jarang sakit perut di sini. Itu makanya setiap pulang ke Indonesia pasti sakit perut. Nah, itu karena udah nggak terbiasa lagi. Counter culture shock apa yang lu ini yang ketika lu balik Indo setelah ini lu rasakan? Oh, ada istilahnya ya? Ada. Counter culture shock. Iya. Ada. Aku kadang-kadang kalau pulang ke Indonesia wazato in purpose make bus bukan make Grab atau make taksi. Nah, tiap make bus Damri dari bandara. Nggak tahu kenapa itu pakai musik dangdut gitu loh. Dengan suara yang gede, sepanjang jalan. Buat apa gitu? Kita udah capek loh ini perjalanan jauh, nggak bisa tenang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bus Damri resmi, tapi kenapa ada jualan gitu? Itu. Tapi di Jakarta udah nggak ada. Nah, ya mungkin ya. Itu zaman-zaman tahun berapa juga itu. Iya, betul. Oke, lanjut aja ke video ketiga. Silakan. Main pukul saja. Dipukul. Doi kok. Itu orang tua yang dipukul. Iya. Jadi orang-orang nih lo bayangin nih, ibu-ibu lagi ngantri lift apa tiba-tiba dipukul dari belakang sama bocah gitu. Kayaknya ya, kasus-kasus bocah udah banyak nggak sih sekarang? Ya, iya. Kayak yang Susiro. terus ngelempar kart itu loh, keranjang. Iya. Oh, yang Itu, elevator. terus
Lempar batu juga pernah. Iya kan video kita minggu lalu lempar batu apa kita ke. Iya, kayak kalau nggak salah minggu ini deh. Yang sekelompok anak SMP ngerokok di dalam sevel, tahu nggak? Tahu. Ini kayak seolah-olah inilah bastard gitu. Itu pukul orang tua. Pukul orang tua lu dan orang tua itu sampai marah banget. Ya marah banget pasti lah dipukul pakai ini. Itu orang tuanya homeless bukan? Kenapa tuh? Enggak, maksudnya karena bukan. Karena banyak kasus juga bukan anak SMP yang ngelakuinnya, tapi kayak apa seumuran kita tapi dia ngerjain homeless gitu kebanyakan. Karena mereka ngerasa homeless tuh nggak apa-apa dikerjain Iya, gitu. dijailin. Itu jahat banget sih itu sih. Tapi dari format videonya itu kayak video diambil untuk salah satu platform yang terkenal sih. Iya. Lonjong ke atas. Iya, Maksudnya bukan untuk YouTube, bukan untuk YouTube, iya, tapi salah satu konten, platform. budak Buat konten. Lagian konten-konten yang aneh-aneh kan yang vertikal semua. Iya, vertikal semua. Iya. Yang horizontal tuh yang sekarang sebenarnya bukan mewahku sih. Dia tuh nyari orang-orang yang melanggar norma Jepang. Contohnya kayak ngerokok di luar spot. Itu diikutin tuh sampai ada yang berantem. Terus ada yang lagi seru tuh ada satu konten YouTube dia nyari orang yang mocikan. Gue tahu tuh. Iya. Yang naruh Tahu. apa sih ada kamera di sepatu atau di tas. Ternyata ada yang jualan. Ada. Oh, itu memang ada spy cam gitu kan. Iya. Gitu. Jadi cikang itu sebenarnya kalau secara harafiah adalah pelecehan seksual di Betul. tempat. Betul. Gitu. Emang kalau ngevideoin gitu cikang sebutannya. Bukan Iya. kalau cikan tuh yang grepe gitu. Iya, Termasuk juga. Termasuk on the spot gitu. Jadi lu di depan umum memanfaatkan situasi yang situasi lah ya yang memungkinkan untuk bersinggungan, lu memanfaatkan itu gitu. Ya rata-rata kan ngejar anak-anak SMA yang pakai rok pendek. Ya. Iya, betul. Makanya tuh pada teriak, mungkin tuh kata-katanya pendek biar supaya dia gampang teriak Mungkin, juga ya. gitu. Cikang Kalau gitu. pelecehan seksual agak susah ya. Susah. Repot. Beda bahasa juga, Pak. Oke. Gimana? Seksuhara. Pernah cikan? Enggak. Jangan dong. Pokoknya entah kenapa ini tuh image kriminal aja kalau Oke. Ya gini deh, setelah 10 tahun di Jepang gitu kan. Masih pengen kembali gak ke kampung halaman suatu saat nanti? Pengen. Liburan maksudnya kan? Iya. Ya udah, pertanyaannya dua nih. Iya, for good nggak gitu loh. Pengen ini nggak ada keinginan nggak gitu loh untuk. Iya. Untuk saat ini belum. Tapi kalau disuruh milih menghabiskan masa tua di Toba atau di Tokyo? Toba. Oke. Toba. Tapi kalau nyari duit Di sini. di sini. Justru kebalikannya. Coba kalian bisa nggak bayangin bisa relax di masa tua di Jepang ini? Itu karena faktor nggak ada keluarga nggak sih? Maksudnya nggak ada keluarga dekat untuk menghabiskan waktu bersama nggak sih? Enggak, maksudku dengan society yang semuanya serba nggak bisa santai di Jepang ini, apalagi khususnya di Tokyo. Kalau gua mungkin bisa, kalau misalnya nggak memperhitungkan faktor keluarga ya. Gua mungkin bisa tapi nggak di Tokyo. Ya. Di Naka masih mungkin. Betul ya. Karena masih ada interaksi. Make sense. Kalau di Tokyo kan satu mansion aja, lu sebelahan. Gua aja satu mansion, 4 rumah, nggak ada gua kenal tuh sebelahnya. Kalaupun kenal digedor karena berisik. Balik lagi. Aku juga nggak kenal sebelahku, tapi aku kenal sebelah Mang M. Ya. Tapi dalam saat ini sudah kepikiran belum mau pulang ke Indonesia? Udah. Kapan? Enggak, maksudnya bukan liburan ya? Enggak, maksudnya for good maksudnya Iya, for kan. good. Udah kepikiran tapi nggak dalam waktu dekat. Berapa tahun? Kira-kira? 30 mungkin. Oh, 30 tahun lagi maksudnya? Berarti umur 60 pas pensiun. Emang masih ada teman gue di sana nanti? Kalau masih hidup ya. Enggak, kalau di Jepang masih lah, di Jepang aja umur 90 masih ini. Ya, berarti dalam waktu dekat belum pengen pulang ke Indonesia. Iya, betul. Sekarang masih menghabiskan kerjaannya di sebagai karyawan salah satu engineer di salah satu perusahaan yang kalau disebutin wadadaw. Apa tuh? Spill dong. Di Nusa Tenggara Timur ya. Betul, Nusa Tenggara Timur. Oh, anjir. Nusa Nusa Tenggara Timur Kodomo. Iya. Anak
anak-anak ya, sama pasta gigi ya. Pasta gigi. Oke, ya nggak apa-apa lah. Intinya sih mau dihabiskan masa tua di Jepang, apa di Indonesia, yang penting satu supaya kita bahagia gitu aja. Oh ke situ, ke situ. Bukan yang ke situ sih. Selain masyarakat lurus aja, lurus. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue dengan pertama gue cabut. Dan gua Emmanuel dulu sanggup cabut. Dan saya Desta Vincent. Ciao. Bye. Bye.